Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kembali lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan membagikan video praktik baik kami dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana kami mengaplikasikan tema suara demokrasi dengan kontekstualisasinya pemilihan ketua OSIS. Bagaimana sih pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tersebut? Yuk ikuti sampai selesai. Saya merupakan koordinator proyek yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Nah, penetapan saya sebagai koordinator itu dipilih pada saat rapat guru pada bulan 7 lalu. Kemudian ditentukan juga guru pendamping pada tema suara demokrasi ini, di mana guru pendampingnya itu ada sekitar 3 guru. Pada P5 ini, guru yang terlibat di dalam proyek itu tidak harus sesuai tema proyeknya dengan mata pelajarannya. Tetapi kebetulan di tema suara demokrasi ini, guru yang kami libatkan adalah guru PKN dan juga guru IPS. Nah, itu dia deskripsi singkat tentang koordinator dan juga guru pendamping pada P5 suara demokrasi ini. Oke, Bapak Ibu guru, sekarang saya akan menjelaskan apa-apa aja dan bagaimana aktivitas maupun kegiatan maupun langkah-langkah yang kami lakukan dalam mensukseskan proyek dengan tema suara demokrasi ini. Baik, yang pertama kali kami lakukan adalah di minggu pertama ya Bapak Ibu guru, yaitu memperkenalkan tema ini kepada murid-murid kami. Di sini kami status sekolahnya masih mandiri berubah. Jadi yang mengaplikasikan kurikulum merdeka itu masih satu kelas, yaitu kelas 7. Jadi kepada kelas 7 itu kami memperkenalkan apa itu suara demokrasi dan bagaimana sistem suara demokrasi atau sistem pemilihan di negara Indonesia. Pengenalan yang kami lakukan adalah dengan menonton bersama sistem demokrasi di negara kita. Pernah nengok pemilihan kepala desa? Orang yang mau pemilihan itu kan dikasih kursinya kan? Kita lakukan nanti ya. Next, kegiatan selanjutnya adalah menyiapkan kelas 7 untuk mencatat beberapa hal-hal penting yang akan mereka kerjakan di minggu selanjutnya. Seperti apa alat dan bahan yang akan mereka bawa, yang akan mereka persiapkan, dan yang akan mereka olah untuk mendukung kegiatan pada tema suara demokrasi ini. Tidak hanya itu, di kesempatan ini saya juga meminta kepada kelas 7 untuk mencatat nama-nama calon OSIS dan ketua OSIS. Kita harus tahu dong siapa yang mencalon, ya kan? Kalau nggak tahu kita ditanya siapa pasangan calon pertama, nggak tahu orangnya. Seperti itu. Gagal kita sebagai panitia. Tema 1 pemilihan ketua OSIS. Catat namanya. Kelompok 2 di sini. Selanjutnya, pembentukan kelompok dengan tujuan agar semua murid dapat meningkatkan dimensi bergotong royong antar teman-temannya. Next, pada minggu kedua, kami membuat kegiatannya di lapangan. Di sini, kami memperkenalkan panitia dari suara demokrasi tersebut kepada seluruh murid di sekolah. Kemudian kami juga menyampaikan penunjukan kelas 7 sebagai panitia ini karena pengimplementasian kurikulum merdeka itu masih di kelas 7. Kegiatan di minggu selanjutnya adalah membuat bilik suara dari kardus bekas. Di sini saya meminta murid-murid untuk membawa kardus bekas yang ada di rumah mereka. Kemudian sampai di sekolah, kami mengubah kardus tersebut untuk menjadi bilik suara. Iya, gitulah. Iya. Pinjam dulu. As dulu. Terus ini banyak. Semangat. Ini tadi 3 kurang ya tadi ya.
Jadi kami itu berencana untuk membuat 3 bilik suara. Makanya kemarin tuh murid saya bagi pada beberapa kelompok agar setiap kelompok itu memang sama-sama membuat bilik suaranya begitu. Tidak lupa kami juga membuat kotak suara sebanyak 3 buah dan ini juga dikerjakan oleh kelompok. Lanjut kegiatan di minggu selanjutnya, yaitu membuat surat suara dari kertas-kertas soal lama yang sudah tidak terpakai lagi. Di sini tugas saya hanya mengarahkan anak-anak agar membuat contoh seperti surat suara yang telah saya buat. Next, pada hari pemilihan ketua OSIS, ini kami sebagai panitia sedang siap-siap untuk mematangkan segala sarana prasarana untuk keperluan pemilu nanti, seperti menempel kertas yang berisi kata-kata kotak suara atau TPS 1, TPS 2 pada bilik suara maupun pada kotak suara yang telah kami buat di minggu-minggu sebelumnya. Bapak dan Ibu guru yang terlibat di tema suara demokrasi ini ikut serta mengawasi murid dalam membuat denah untuk pemilihan ketua dan wakil OSIS. Yeay, hampir selesai. Ini dia penampakan dari denah untuk pemilihan OSIS dan ketua OSIS. Gimana? Keren gak? Selesai. Inilah dia lokasi atau denah dari pemilihan OSIS dan wakil ketua OSIS. Waktunya mengumpulkan murid untuk memberikan arahan dan bimbingan bagaimana tata cara memilih ketua dan wakil ketua OSIS pada saat di dalam lokasi. Dan di sini kami juga meminta kepada para calon ketua dan wakil OSIS untuk duduk di depan agar murid-murid yang lain mengetahui nomor urut berapa yang akan mereka pilih. Ya, hari ini sudah pernah diumumkan ya, di minggu lalu kita mau ngapain sekarang? Pemilihan ketua ya, jatuh pada tanggal 23 Agustus 2020. Karena di malam sebelumnya saya sudah menyebarkan undangan kepada Bapak Ibu guru untuk hadir dan alhamdulillah Bapak dan Ibu guru tersebut bersedia menghadiri acara pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS pada hari ini. Oke, ini dia acara pemilihan ketua dan wakil OSIS sedang berlangsung. Kembali mengingatkan yang menjadi petugas dan juga panitia acara ini adalah kelas 7 selaku kelas yang melakukan proyek. Halo guys, kira-kira milih nomor berapa? Mau masuk? Gimana guys? Aman sejauh ini? Aman penjaga tinta? Bagaimana dengan kotak suara aman? Bagaimana dengan TPS aman? Silahkan. Ketika seluruh murid udah selesai menentukan hak pilihnya, sekarang waktunya kepada Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 3 Huristak 1 Atap untuk ikut serta dalam menentukan hak pilihnya. Oke, gunakan hak pilih Anda ya. Selanjutnya disusul. Dulu Bu, biar berdua. Apakah BPH akan menunggu? Iya, kiri. Yang paling menegangkan yaitu perhitungan suara. Mana satu. Wih. Aduh, ternyata. Wih. Oh my God. Mana suara? Satu.
Uma. Hore, ini dia pemenang Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun ajaran 2023-2024 jatuh kepada Ananda Kami, Rasmi Harahap, dan Putri Rahayu Handayani. Ya, ini mereka sedang dikukuhkan oleh Bapak dan Ibu guru. Dua, mulai.